13:13. Saya akan memulai dari 14 sampai nanti ke yang 26. Yang ke-14 itu, seorang pemimpin tahu kapan harus berubah pikiran. Jadi pemimpin yang baik harus tahu kapan harus beradaptasi dengan keadaan yang berubah. Jadi Paulus telah berubah pikiran dan menunda kunjungan yang semula direncanakan ke Korintus dengan alasan yang baik, yaitu ingin menghindarkan mereka dari kesedihan, teguran, celaan, kontroversi, dan hal-hal negatif lainnya. Ia memilih untuk tidak mengungkapkan ketidaksenangannya atas tuduhan palsu kepadanya. Jadi di Korintus itu ada orang-orang ataupun guru-guru palsu yang menuduhkan hal-hal yang tidak benar terhadap Paulus, sehingga Paulus tidak mau berhadapan pada waktu kondisi yang masih memanas itu. Makanya dia mengubah, dia berubah pikiran untuk sementara dia tidak mengunjungi Korintus. Selanjutnya next yang ke-15. Yang ke-15, seorang pemimpin tidak menyalahgunakan kewenangannya. Kita melihat bahwa di dalam pemerintahan, ya kita bisa nonton kayak di televisi, kita banyak melihat bahwa ketika dia sudah menjabat seorang pemimpin, banyak sekali menyalahgunakan kewenangannya. Ada yang otoriter, ada yang korupsi, seperti kalau kami di NTT, gubernurnya itu sangat otoriter sekali, ya. Memang wataknya. Dan kita lihat di pemerintahan-pemerintahan yang lain, begitu banyak kepemimpinannya itu disalahgunakan menjadi sesuatu yang hanya untuk kepentingannya, bukan lagi untuk kepentingan orang banyak. Tetapi di sini Paulus kita bisa perhatikan bagaimana Paulus itu seorang pemimpin, Paulus menggunakan pendekatan sebagai seorang bapak ataupun sebagai seorang rekan kerja. Itu yang luar biasa dari kehidupan Paulus yang patut diteladani, sehingga supaya setiap pemimpin rohani belajar daripada kehidupan seorang Paulus yang tidak menyalahgunakan kewenangan yang telah Tuhan percayakan kepadanya, karena Tuhan yang memilihnya dan mengutusnya sebagai rasul untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Jadi pemimpin yang baik tidak menyalahgunakan wewenangnya. Next, ayat 16. Yang ke-16, seorang pemimpin tidak meninggalkan perannya di saat tantangan dari pihak lain. Kita bisa melihat bahwa Paulus adalah seorang yang memiliki dedikasi yang baik sebagai seorang pemimpin. Paulus dengan bijak menjawab para penuduh dengan kalimat yang siap mengantisipasi semua serangan balik dari guru palsu. Jadi guru-guru palsu itu menuduh Paulus sebagai seorang yang memiliki kepentingan, tetapi Paulus menjelaskan dengan kebenaran dan dia tidak melakukan dengan terselubung, bahwa dia tidak melakukan kepentingan apapun di sana selain daripada kepentingan Kristus. Jadi dia ke Korintus itu adalah benar-benar karena dia ingin bahwa orang-orang di Korintus itu mengalami keselamatan. Karena di Korintus itu kan dahulunya kan ada banyak di sana penyembahan berhala, ya, ada banyak di sana orang-orang yang mengalami jalan sesat. Mereka mau mencari Tuhan, tapi bukan Tuhan yang sesungguhnya menyelamatkan mereka. Jadi itulah Paulus, ya. Jadi dia berani menghadapi tantangan dari setiap guru-guru palsu. Dan sebagai seorang pemimpin memang harus memiliki kehidupan yang sama. Bahwa seorang pemimpin tidak boleh keluar atau lari atau menghindar dari segala tantangan dari pihak lain yang ada. Dia harus menjadi, istilah bahasa kerennya adalah harus gentleman sebagai seorang lelaki. Tapi dalam hal ini adalah sebagai seorang pemimpin Kristen, pemimpin rohani. Ya, seperti Rasul Paulus. Next, yang ke-17. Yang ke-17, menurut Arthur, seorang pemimpin yakin akan panggilannya. Ini yang luar biasa yang bisa kita perhatikan dari seorang Paulus, bahwa MacArthur mengatakan bahwa seseorang yang tidak pernah yakin akan panggilannya tidak mungkin bisa menjadi pemimpin yang mantap dan berhasil, karena tidak ada yang lebih menghancurkan wibawa pemimpin atau kepemimpinan dibanding dengan keraguan. Jadi Paulus ini saat melakukan pelayanan ataupun kepemimpinan sebagai seorang pelayan Kristus, dia tidak pernah ragu. Kenapa dia tidak pernah ragu? Karena dia tahu panggilannya ketika dia bertemu dengan Tuhan di
Makedonia ya, dia kalau saya tidak salah, ya itu menetapkan panggilannya dia sehingga kemanapun dia berjalan, kemanapun dia melangkah, dia tidak ragu, dia tidak meraba-raba, dia tidak mengada-ada. Jadi itulah seorang Paulus yang dituliskan oleh MacArthur bahwa seorang pemimpin yakin akan panggilannya, dan seorang yang yakin panggilannya pasti dia akan berusaha untuk sukses dalam panggilan. Tapi seseorang yang tidak yakin dengan panggilannya pasti tidak akan mencapai kesuksesan yang dimaksud tersebut. Next, yang ke-18. Seorang pemimpin tahu keterbatasannya. Ini pengalaman Paulus, ya, bahwa Paulus mengatakan sebenarnya aku ini tidak layak. Tetapi karena Tuhan sudah memanggilnya, maka dia mengatakan, aku telah melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan kepada apa yang di hadapanku untuk memperoleh hadiah. Jadi, oleh karena itu, karena dia tahu atas segala keterbatasannya, maka dia mengatakan bahwa Paulus mendapatkan kekuatan dengan mengingat kelemahannya sendiri. Itulah yang membuat dirinya bergantung pada kekuatan Allah, sebab jika aku lemah, aku kuat. Jadi tahu Paulus ketika aku lemah, itu secara manusiawinya, tetapi justru disitulah dia bergantung kepada kekuatan Tuhan. Jadi seorang pemimpin tahu keterbatasannya. Yang ke-19. Seorang pemimpin harus tahan banting. Seorang pemimpin harus tahan banting atau tangguh. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Saya sendiri sebagai seorang pelayan di daerah di pedalaman di Pulau Sumba ini saya alami seperti yang Rasul Paulus katakan, harus tahan banting, harus tangguh. Kenapa demikian? Karena di dalam pelayanan sini adalah orang-orang yang boleh dikatakan dari 20 tahun yang lalu kira-kira saya datang masih keadaan orang-orang yang sangat sulit, yang sangat tidak bisa diajak, tidak bisa diatur karena ada kasta-kasta. Jadi itu sangat sulit sekali untuk mereka diarahkan kepada jalan Tuhan, sekalipun mereka Kristen, sekalipun keanggotaan mereka adalah keanggotaan bergereja. Tapi mereka adalah orang-orang yang sulit sekali untuk diarahkan. Dan banyak sekali mereka melakukan hal-hal yang aneh-aneh, ya, apalagi saya sendiri saya hadapi dalam pelayanan saya, bagaimana ada jemaat yang melaporkan saya ke sana, melaporkan ke sini, menuduh saya hal-hal yang tidak baiklah, bahkan hal-hal moral pun dituduh saya tidak baik, bahkan dikatakan saya berpolitik dan segala macam, padahal itu bukan bagian saya. Saya katakan itu tidak ada keuntungan saya. Itu saya hadapi sendiri, saya alami sendiri, dan orang tahu itu. Akhirnya dengan saya tahu kebenaran bahwa apa yang mereka katakan itu tidaklah benar, sehingga saya tidak terikut dan tidak lemah. Tapi saya tetap seperti Paulus, secara fisik mungkin secara manusia lemah saya, tapi justru itu yang membuat saya kayak seperti yang tadi bergantung kepada Tuhan. Jadi memang seorang pemimpin harus tahan banting karena akan menghadapi persoalan demi persoalan di tengah-tengah jemaat. Jadi seorang pemimpin perlu hidup bersekutu dengan Allah sehingga menerima kuasa yang memampukan menjalani kehidupan. Next, yang ke-20. Seorang pemimpin mempunyai gairah. Pemimpin harus memanfaatkan dan mengelola luapan perasaannya, bukan justru diperalat oleh perasaan. Semangat memimpin harus tertata, terarah, digunakan untuk tujuan ilahi. Inilah Paulus, bahwa dia adalah seorang pemimpin yang dapat mengelola perasaannya. Seorang pemimpin yang menata hidupnya untuk terus berjalan di dalam sistem yang dia bangun, bagaimana dia mengerjakan pekerjaan Tuhan sampai dia menyelesaikan sampai akhir. Jadi terarah, digunakan untuk tujuan ilahi. Dalam hal ini pun saya punya pengalaman, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kita tahu bahwa tahun lalu kita sama-sama, bahkan bukan di Indonesia ya, di seluruh dunia dilanda oleh COVID ini. Manusia dilanda oleh COVID, ternyata hewan-hewan pun dilanda oleh COVID juga. Ya, kami di Sumba dilanda oleh virus babi. Jadi
di Sumba ini rata semua babi mati. Termasuk babi saya juga mati sekitar 7 ekor yang sudah sangat besar-besar. Ya, babi saya mati begitu, ya istri saya sempat down. Di sini ada istri saya. Sempat dia bertanya, "Lu kenapa ya? Padahal kita melayani Tuhan begitu. Kita sudah berdoa supaya ada perlindungan Tuhan, tapi kok mati?" Di jemaat juga sama. Di jemaat juga banyak sekali mereka babi-babi mati, ya. Karena memang di Sumba ini babi ini menjadi alat ekonomi yang cukup bagus untuk mendatangkan keuntungan, ya, karena susah hidup dengan hal yang lain, jadi hanya beternak. Jadi di jemaat juga mati babi. Dan karena kematian babi ini, belum lagi tekanan COVID, mereka lesu, mereka lemah sekali, mereka tidak berdaya, bahkan mereka sudah malas datang ke gereja. Karena saya lihat mulai gereja semakin berkurang, saya pergi kunjungi, ya hampir semua jemaat lah saya kunjungi. Jadi ada satu keluarga khusus jemaat ini, waktu saya berkunjung ke sana, saya tanya, "Mama, kenapa sudah tidak ke gereja lagi ini? Padahal yang lain datang, Mama sudah berapa minggu ini tidak datang," saya bilang. Dia langsung jawab begini, "Pak Pendeta, percuma saya datang ke gereja. Babi saya semua mati. Binatang-binatang saya juga mati. Ngapain saya pergi ke gereja?" Dia katakan begitu sama saya. Tuhan tidak, jadi seolah-olah dipersalahkan Tuhan begitu. Tuhan tidak jaga, Tuhan tidak tolong, Tuhan tidak berkati begitu. Ya, sebenarnya kalau kalau saya bawa kepada perasaan secara manusia, benar juga apa yang dikatakannya, karena saya pun mengalami hal yang sama. Tapi pada waktu itu, dan memang dari awal, saya sudah katakan juga terhadap kita, kalau mati pun itu babi-babi di sini, tidak perlu terlalu dipikirkan. Kalau memang mati, biar aja mati. Tuhan pasti tahu yang terbaik buat kita. Jadi kepada jemaat saya katakan begitu, bahwa Mama tidak perlu Mama kecewa itu, saya bilang begitu. Bahkan sempat saya bercanda begitu, bahwa Mama, Tuhan itu bukan penjaga babi. Saya katakan begitu. Tuhan itu bukan penjaga binatangnya kita. Jadi jangan seolah-olah Mama datang ke gereja atau berdoa hanya untuk hanya untuk supaya Tuhan jaga, Tuhan berkati. Kadang Tuhan izinkan memang situasi itu seperti itu. Saya katakan, lihat saja seperti pandemi ini. Ini seluruh bangsa kena, saya katakan begitu. Tapi hampir-hampir tidak berterima. Minggu depannya belum datang. Kemudian saya datang lagi. Biar sudah Pak Pendeta, tunggu dulu, dia bilang. Terakhir saya kasih tinggal saja. Tidak lama kemudian dia datang, bahkan seluruh keluarganya datang. Tidak ada lagi tinggal, mereka rame-rame untuk datang di rumah. Bahkan ketika COVID, gereja-gereja lain ditutup. Ya, gerejanya kita tidak tutup, mereka tetap datang beribadah. Jadi inilah yang Rasul Paulus katakan melalui John MacArthur, seorang pemimpin. Jadi memang kita harus tetap bergairah, sama seperti Paulus, dia tetap bergairah, terarah ya dengan tujuan-tujuan lain. Jadi saya pun melakukan hal yang sama. Saya tetap bergairah, saya tidak dilemahkan oleh karena saya rugi, oleh karena jemaat sudah mengatakan demikian, mereka mengalami rugi. Saya tidak dipatahkan dengan hal itu, karena saya tahu tujuan saya. Tujuan saya adalah bagaimana saya bisa menyenangkan hati Tuhan. Saya katakan juga, saya datang di Sumba ini bukan untuk tujuan bisnis, bukan tujuan usaha, tapi semata-mata untuk melayani Tuhan. Jadi itu seorang pemimpin yang punya gairah. Baik, selanjutnya next 21. 21, seorang pemimpin berjiwa pemberani. Jadi Paulus adalah orang yang tidak kecut. Paulus adalah orang yang tidak tawar. Dia adalah seorang pemberani. Didukung nada bicaranya yang dalam, tulisannya, ia semakin menggebu-gebu dan berani untuk menentang dalam hal ini. Paulus membongkar inti sesungguhnya tuduhan para guru-guru palsu. Jadi kalau kita lihat di situ bahwa sebenarnya tuduhan guru-guru palsu itu kan bahwa Paulus ini hanya untuk mencari atau untuk memenuhi kepentingan secara material. Tapi Paulus di sana menyatakan bahwa bukan itu. Dia membuka bukan dalam keadaan terselubung, artinya di tempat sembunyi, dia letakkan semua di hadapan orang banyak. Ini sesungguhnya letak persoalannya. Jadi jelas bahwa apa yang dituduhkan oleh guru-guru palsu itu